Ini adalah tanda bahwa teknologi, meskipun bermanfaat, tidak bisa menggantikan kebutuhan manusia akan hubungan yang mendalam dan makna hidup yang sejati. Shalom, berjumpa kembali dalam channel IKN, Ikatan Kristen Nusantara, tempat kita belajar dan berdiskusi seputar pendidikan Kristen dengan mengangkat isu aktual kontemporer yang didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Alkitab. Episode dan seri keempat dari Revolusi Industri 5.0 akan mengangkat tema mencari makna hidup di tengah kemajuan teknologi. Di era di mana teknologi berkembang pesat, banyak orang merasa kehilangan arah dan makna hidup. Kita akan membahas bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat menemukan makna hidup yang sejati di tengah kemajuan ini. Kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam hidup kita. Menurut data Statista, pada tahun 2023, lebih dari 5,16 miliar orang di dunia menggunakan internet dan sekitar 4,9 miliar orang aktif di media sosial. Namun, di balik kemudahan ini, banyak orang justru merasa semakin terasing dan kehilangan makna hidup. Sebuah studi dari American Psychological Association menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan perasaan kesepian, kecemasan, dan juga depresi. Ini adalah tanda bahwa teknologi, meskipun bermanfaat, tidak bisa menggantikan kebutuhan manusia akan hubungan yang mendalam dan makna hidup yang sejati. Alkitab memberikan jawaban yang jelas tentang makna hidup. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Artinya manusia memiliki kerinduan akan sesuatu yang abadi, yang hanya bisa dipenuhi oleh hubungan dengan Tuhan. Yesus juga berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Hidup yang berkelimpahan bukanlah tentang kemewahan materi atau kemajuan teknologi, tetapi tentang hubungan yang dalam dengan Tuhan dan sesama. Banyak tokoh Kristen yang telah memberikan pandangan bijak tentang makna hidup. Salah satunya adalah C.S. Lewis, penulis terkenal dalam dan apologet Kristen. Dalam bukunya Mere Christianity, Lewis menulis bahwa manusia memiliki lubang berbentuk Tuhan di dalam hatinya yang hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Tokoh lain adalah Timothy Keller, pendeta dan penulis buku The Meaning of Marriage. Dalam bukunya Making Sense of God, Keller menjelaskan bahwa makna hidup ditemukan ketika kita hidup sesuai dengan tujuan Tuhan, yaitu untuk mengenal, memuliakan, dan menikmati Dia selamanya. Lalu bagaimana kita bisa menemukan makna hidup di tengah kemajuan teknologi? Yang pertama, kita perlu mengingat bahwa teknologi hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Kita menggunakan teknologi untuk memperluas pelayanan, membangun komunitas, dan menyebarkan kabar baik. Tetapi kita tidak boleh membiarkannya menguasai hidup kita. Yang kedua, kita perlu membangun hubungan yang mendalam dengan Tuhan dan sesama. Mazmur 46 ayat 10 mengingatkan kita, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah."
Di tengah kesibukan dan distraksi digital, kita perlu meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Dan yang ketiga, kita perlu hidup dengan tujuan. Roma 12 ayat 2 mengajarkan kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan pikiran. Artinya kita harus hidup dengan nilai-nilai yang kekal, bukan sekedar mengikuti arus dunia. Tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara menggunakan teknologi dan tidak terikat olehnya. Kita harus waspada terhadap bahaya ketika teknologi mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang benar-benar penting. Namun, ini juga adalah kesempatan besar. Dengan teknologi, kita bisa menjangkau lebih banyak orang, membagikan kasih Kristus, dan menemukan makna hidup yang sejati dalam pelayanan dan hubungan dengan Tuhan. Akhirnya, makna hidup tidak ditemukan dalam kemajuan teknologi, tetapi dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Sebagai orang Kristen, mari kita gunakan teknologi dengan bijaksana, tetapi jangan membiarkan ia menggeser fokus kita dari hal-hal yang kekal. Terima kasih sudah menyaksikan podcast pada channel IKN, Ikatan Kristen Nusantara. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast dan seri-seri berikutnya. Semoga channel IKN dapat terus berkembang dalam memberi informasi dan wawasan yang baru. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi. Ayo, kita berkolaborasi dengan kasih, bersinergi dengan semua gereja dan lembaga Kristen lainnya untuk membina dan memberikan beasiswa kuliah bagi anak-anak Kristen yang berprestasi namun terkendala biaya, supaya anak cucu mereka akan perkasa di bumi dan keselamatan yang dari Tuhan sampai ke ujung bumi.